Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Atika Umul Azizia, NIM 2024 10 10 10 12. Saya dari kelas Data Mining A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas modul 2 praktikum data mining dengan judul eksplorasi data menggunakan Matplotlib. Oke, langsung saja ke pembahasan soalnya. Jadi di sini untuk yang pertama, soal pertama, jelaskan makna dataset, kemudian jelaskan pula makna data training dan data testing. Untuk yang pertama, yaitu dataset. Dataset itu adalah kumpulan data yang berasal dari informasi-informasi masa lampau dan siap dikelola menjadi sebuah informasi baru menggunakan ilmu data mining. Kemudian untuk data training, ini adalah kumpulan data yang digunakan untuk melatih sebuah model algoritma. Kemudian data testing. Data testing ini adalah kumpulan data yang digunakan untuk menilai performa dari model algoritma. Nah, untuk selanjutnya yaitu nomor 2, jelaskan proses penyusunan dataset. Jadi, dalam proses penyusunan dataset ini ada beberapa macam. Yang pertama yaitu aggregation. Aggregation ini menggabungkan beberapa atribut menjadi sebuah atribut. Kemudian yang kedua itu sampling. Sampling ini mengambil sejumlah data yang bisa mewakili keseluruhan data. Kemudian yang ketiga ada dimensionality reduction. Jadi dimensionality reduction ini menggunakan beberapa atribut yang penting untuk memudahkan analisa data. Terus selanjutnya ada fitur creation. Jadi ini adalah membuat sebuah atribut yang mungkin penting untuk dianalisa. Selanjutnya ada discretization dan binarization. Jadi discretization ini adalah pengubahan variabel yang kontinu menjadi bentuk diskrit. Sedangkan binarization adalah pengubahan variabel numerik menjadi bentuk biner. Selanjutnya yaitu atribut transformation. Jadi mentransformasi atribut tertentu menjadi suatu set nilai baru menggunakan fungsi pemetaan. Selanjutnya soal nomor 3, di sini jelaskan makna atribut dataset iris, kemudian jelaskan pula makna kelas dataset iris. Jadi dataset iris ini terdiri dari 5 data, ada petal width, petal length, sepal width, sepal length, dan juga ada species name. Jadi petal width itu adalah lebar bunganya, ini sesuai di gambar ini. Terus petal length itu panjang mahkota bunga, sepal width itu lebar kelopak bunga, dan sepal length itu panjang kelopak bunganya. Selanjutnya, atribut. Atribut pada dataset iris ini ada 4 tadi, yaitu petal width, petal length, sepal width, dan sepal length. Kemudian untuk kelas di dataset iris ini itu ada yang tadi species name, di mana itu terdiri dari kelas Setosa, Virginica, dan juga versicolor. Selanjutnya, untuk soal nomor 4, masukkan dataset iris sebagai array 2 dimensi di NumPy, kemudian pisahkan setiap kelas di array yang berbeda, yaitu ada Setosa, versicolor, Virginica, dan unknown. Jadi langsung aja ke ini ya, ke datasetnya. Jadi di dataset ini kita import dulu NumPy, kemudian kita alias NP, terus input juga Matplotlib. Di sini jadi sesuai soal tadi kita bikin Setosa, Virginica, versicolor, dan unknown menjadi array 2 dimensi gitu. Jadi untuk array 2 dimensi itu kita bisa lihat dari kurung sikunya ini. Untuk data array 2 dimensi, kurung sikunya ini ada 2 dan kurung tutupnya juga ada 2. Nah, di sini kita sudah bikin Setosa, Virginica, versicolor, dan juga unknown menjadi array 2 dimensi. Selanjutnya, soal nomor 5,
buatlah scatter plot yang menggunakan pasangan atribut berikut pada setiap kelas, termasuk unknown. Dan berikan warna merah untuk setosa, hijau untuk versicolor, biru untuk virginica, dan kuning untuk unknown. Dengan pasangan atributnya ini sepaleng dan petalwidth, kemudian yang B sepalwidth petaleng, yang C sepaleng petalwidth, terus yang D sepaleng dan petaleng. Terus gunakan perintah scatter dan operasi slashing pada NumPy untuk mempermudah tugas Anda. Jadi langsung aja ya untuk soal nomor 5. Nah, di sini untuk yang bagian A itu kan sepaleng dan petalwidth. Nah, di sini kita membuat ini setosa underscore X, setosa sumbu X gitu ya. Terus array-nya itu di setosa untuk semua baris di kolom ketiga atau indeks ketiga gitu. Terus untuk setosa sumbu Y di sini tuh NP array, kemudian setosa untuk semua baris dengan kolom ke-0 atau indeks ke-0 gitu. Nah, ini berlaku juga di yang virginica, versicolor, dan unknown. Jadi untuk yang virginica X ini semua baris terus indeks atau kolom ketiga, terus yang sumbu Y semua baris kemudian kolom atau indeks 0. Begitu sampai juga yang unknown. Kemudian di sini ada PLT subplot 1,4,1. Jadi ini maksudnya satu baris 4 kolom dan subplot ke 1 gitu untuk yang sepaleng dan petalwidth. Kemudian di sini bisa pakai title SL dan PW yang melambangkan sepaleng dan petalwidth. Itu terus untuk font size-nya di sini pakai 15. Terus juga ada params, ini fungsinya untuk memperbesar size-nya aja. Terus di sini pakai scatter ya, setosa X dengan setosa Y, terus kita masukkan colornya sesuai yang di soal tadi. Untuk yang setosa itu red, kemudian yang virginica itu blue, versicolor itu green, dan yang unknown itu kita pakai yellow. Terus di sini juga pakai label biar nanti grafiknya itu bisa mempermudah gitu saat dibaca. Jadi biar tahu yang merah itu nanti setosa gitu, yang biru virginica, yang green itu versicolor, dan yang yellow unknown. Selanjutnya ini untuk yang sepalwidth dan petaleng. Jadi hampir sama seperti tadi. Mungkin bedanya hanya di ini setosa X di sini. Untuk yang sepalwidth dan petaleng itu semua baris, kemudian untuk kolomnya itu ke indeks kedua gitu. Untuk yang sumbu Y di sini untuk semua baris dan kolom indeks ke-1 gitu. Terus yang virginica di sumbu X itu juga sama kayak yang di setosa tadi, semua baris, terus kolom indeks kedua, terus yang sumbu Y semua baris kolom indeks ke-1, kemudian yang versicolor dan unknown ini juga sama. Terus yang subplotnya di sini, untuk subplotnya di sini ada 1,4,2. Nah, ini berarti satu baris 4 kolom dan subplot kedua. Jadi yang sepalwidth petaleng ini ada di subplot kedua. Terus untuk titelnya ini SW dan PL yang melambangkan sepalwidth dan petaleng, terus font size-nya sama 15 kayak tadi. Terus ada params juga sama seperti tadi untuk membesarkan size. Terus scatter di sini sama ya kayak tadi. Setosa itu kita pakai color red, terus virginica pakai blue, versicolor green, dan yang unknown itu yellow. Terus untuk menampilkan label setiap scatternya itu pakai ini plt.legend. Selanjutnya yang sepalwidth dan petalwidth. Nah, untuk yang sepalwidth dan petalwidth ini
setosa X ini semua baris kolom indeks ke-2. Terus yang sumbu Y ini semua baris pada kemudian kolom indeks ke-0 gitu. Terus yang Virginica ini juga sama ya, yang sumbu X itu semua baris terus kolom indeks ke-2. Terus yang sumbu Y itu semua baris kolom indeks ke-0 gitu. Selanjutnya untuk yang versicolor terus yang unknown juga sama. Kemudian untuk subplotnya di sini 1,4,3 itu berarti satu baris 4 kolom dan subplot ketiga gitu. Jadi untuk yang sepal width dan petal width ini ada di subplot ketiga. Terus titelnya di sini SW dan PW ini yang melambangkan nanti sepal width dan petal width untuk pasangannya. Terus yang selanjutnya scatter juga sama ya kayak tadi ini yang setosa itu pakai label setosa terus warnanya red, terus yang Virginica ini di set color blue, terus yang versi color pakai color green dan yang unknown itu yellow. Selanjutnya yang terakhir itu sepaleng dan petaleng. Jadi untuk yang sepaleng dan petaleng ini yang setosa sumbu X itu semua baris kolom indeks ketiga, terus yang sumbu Y semua baris kolom indeks ke-1 gitu, pertama. Selanjutnya yang Virginica, ini juga sama untuk yang sumbu X itu semua baris indeks kolom ketiga, terus yang sumbu Y semua baris pada kolom 1 atau indeks ke-1 gitu. Terus yang versi color dan unknown itu juga sama. Selanjutnya untuk subplot di sini 1,4,4 itu artinya satu baris 4 kolom dan sepaleng petaleng ini ada di subplot keempat gitu. Terus untuk title di sini SL dan PL yang melambangkan sepaleng dan juga petaleng. Terus scatter ini sama ya untuk tadi yang setosa red, terus Virginica blue, versi color green, dan yang unknown di sini pakai yellow gitu. Nah, nanti ketika di run itu hasilnya kayak gini. Untuk scatter plotnya seperti ini. Ada 4 sesuai soal tadi, sepaleng petal width, terus sepal width petaleng, sepal width petal width, dan juga sepaleng petaleng. Selanjutnya kita lanjut di soal nomor 6. Di sini jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatterplot. Jadi pengelompokan setiap kelas pada scatterplot ini untuk yang warna merah ini kan setosa ya. Di bagian yang ini sepaleng petal width untuk kelas setosa ini di sumbu X itu dengan range 4 sampai 6,0. Kemudian sumbu Y-nya dari 0,0 sampai 0,6. Terus yang kelas versi color warna hijau di sini untuk sumbu X-nya itu 5,0 sampai 7,0. Terus sumbu Y-nya dari 1,0 sampai 1,6. Lanjutnya Virginica ya warna biru. Ini sumbu X dari 5,0 sampai 8,0, terus yang sumbu Y-nya dari 1,6 sampai 2,5. Selanjutnya untuk yang sepal width dan petal length, ini yang setosa warna merah itu ada di bawah di sumbu X 2,4 sampai 4,5, terus sumbu Y-nya dari 1 sampai 2. Selanjutnya yang versi color warna hijau ini ada di tengah sini ya persebarannya itu dari sumbu X 2,0 sampai range-nya sampai 3,5. Terus yang sumbu Y dari 3 sampai 5. Terus yang
Virginica warna biru ini untuk sumbu X-nya itu dari 2,3 sampai 3,7. Terus sumbu Y-nya dari 4,3 sampai 7. Selanjutnya untuk sepal width dan petal width. Nah, di sini untuk yang setosa itu yang warna merah ini ada di bawah. Ini yang sumbu X itu dari range 2,4 sampai 4,5, terus sumbu Y-nya dari 0,0 sampai 0,6. Terus yang versi color yang warna hijau ini dari range sumbu X 2,0 sampai 3,5, terus sumbu Y-nya dari 1,0 sampai 1,6. Selanjutnya untuk yang Virginica ini sumbu X-nya itu dari 2,5 sampai 4,0 dan sumbu Y-nya dari 1,4 ya ini sampai 2,5. Terus yang terakhir ini ada sepaleng dan petaleng. Jadi yang setosa yang merah ini dari 4 ya sampai 6,0 untuk sumbu X-nya, terus sumbu Y-nya dari 0 sampai 2. Terus yang warna hijau versi color ini sumbu X-nya dari range 5,0 sampai 7,0, terus di sumbu Y itu dari 3 sampai 5. Yang terakhir itu Virginica warna biru, ini dari range sumbu X 5,0 sampai 8,0, terus sumbu Y-nya dari 4,3 sampai 7. Jadi itu untuk penjelasan dari soal nomor 6 tentang pengelompokan setiap kelas di scatterplot-nya. Selanjutnya, untuk nomor 7, perhatikan data yang berjenis unknown dan jelaskan bagaimana cara meramal jenis data unknown. Jadi untuk data unknown itu kan yang berwarna kuning. Nah, jadi untuk menentukannya kita bisa lihat dari posisinya. Untuk meramalnya, jadi itu kita bisa lihat dari posisinya ini ketika yang berwarna kuning, unknown ini kan masih belum tahu ya datanya itu ketika dia ada di setosa berarti dia termasuk setosa, terus yang warna kuning ada di sekitar warna hijau, ini berarti termasuk versi color, dan untuk unknown warna kuningnya ada di sekitar warna biru dan kumpul sama yang warna biru ini berarti itu termasuk Virginica gitu. Untuk soal selanjutnya nomor 8, buatlah paralel coordinate plot dari data yang berkelas setosa, versi color, dan Virginica. Kemudian berikan warna merah untuk setosa, hijau untuk versi color, dan biru untuk Virginica. Langsung aja di sini untuk yang nomor 8. Untuk yang nomor 8 ini kita bikin array dulu. Bikin array, terus isinya ini ada petal width, petaleng, sepal width, dan sepaleng. Terus kita bikin looping gitu ya. Looping ini in range length setosa gitu. Terus plot name untuk barisnya itu sesuai kita loopingnya, terus kolomnya semua kolom gitu. Dan untuk yang setosa ini kita kasih color red. Terus yang Virginica ini juga sama perulangannya, terus untuk colornya itu blue, sedangkan untuk yang versi color ini kita kasih color green. Terus untuk menampilkan hasil grafiknya ini kita pakai plt.show gitu. Jadi nanti kalau di run tuh hasilnya kayak gini. Nah, seperti ini. Ada petal width, petaleng, sepal width, dan sepaleng. Yang warna merah itu setosa, terus yang warna biru ini Virginica,
dan yang warna hijau ini versi color gitu. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan di modul 2 tentang eksplorasi data menggunakan Matplotlib gitu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.